Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah evaluasi pendidikan Ibu Anissa Septiana MPD. Baiklah, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Metia Ade Mentari dan Utami Oktaria Enes akan menyampaikan hasil dari makalah kami yang berjudul Menyusun Laporan Evaluasi. Baik, pada kesempatan ini materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Metia Ade Mentari, mengenai permasalahan evaluasi. Masalah evaluasi biasa mencakup beberapa hal, seperti bagaimana rumusan masalahnya, latar belakang mengapa masalah tersebut dipilih untuk dievaluasi, apa tujuan yang ingin dicapai dengan mengevaluasi masalah tersebut, dan tinjauan teori atau kepustakaan atau hasil-hasil evaluasi sebelumnya yang berkaitan dengan evaluasi tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai metodologi evaluasi. Aspek metodologis dalam laporan hasil evaluasi biasanya berisi penjelasan tentang tipe pendekatan evaluasi yang digunakan survei atau sensus, tahap-tahap evaluasi program, teknik-teknik untuk mencapai standar reliabilitas, konfirmabilitas, defendabilitas, transferabilitas, populasi dan sampel evaluasi, metode pengumpulan data dan instrumentasi, serta strategi analisis data. Komponen penting dalam laporan tentang metodologi adalah yang pertama, cakupan wilayah evaluasi. Bagian ini menunjukkan pembatasan cakupan seberapa jauh dapat diberlakukannya temuan evaluasi dan alternatif rekomendasinya. 2. Rancangan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan maksud untuk menjadi dasar perumusan kebijakan atau untuk mengetahui kinerja dan dampak dari kebijakan. Bab ini melaporkan rancangan yang digunakan beserta penjelasannya. 3. Pengumpulan data. Dalam rancangan harus jelas data apa yang diperlukan dan atau dikumpulkan masing-masing harus jelas sumber data, metode serta instrumen pengumpulan datanya. Keterkaitan antara jenis dapat ditata dalam satu kerangka sistematik yang diturunkan berdasarkan kajian teoretis. 4. Regulasi. Regulasi merupakan suatu cara memandang permasalahan atau objek yang dievaluasi dari berbagai sudut pandang dapat dipandang. 5. Analisis data. Cara analisis data terdiri dari dua macam. Yang pertama, analisis untuk menghasilkan kesimpulan atas data empiris. Yang kedua, analisis untuk menghasilkan alternatif rekomendasi kebijakan. Baiklah, itu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Utami Oktaria Enes. Baik, saya Utami Oktaria Enes ingin melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya mengenai hasil evaluasi. Apabila data mengenai hal yang dipermasalahkan dalam evaluasi telah terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis menggunakan prosedur statistik, hasil pengelolaan dan analisis disajikan sebagai hasil evaluasi. Hasil evaluasi juga mencakup dimensi-dimensi yang bersifat konteks dari apa yang dipermasalahkan pada suatu evaluasi. Bab hasil evaluasi memuat 3 komponen pokok, yaitu 1. Deskripsi data. Sajian deskriptif dari masing-masing ubahan pokok yang menjadi fokus evaluasi program. 2. Analisis data dan pembahasan. Analisis data sangat ditentukan oleh sifat evaluasinya. Untuk evaluasi formulasi, kebijakan akan dilakukan perakiraan kondisi yang memerlukan kebijakan alternatif. Untuk evaluasi implementasi kebijakan, akan banyak dilakukan explanasi fenomena yang memerlukan optimasi, sedangkan untuk evaluasi hasil kebijakan akan banyak dilakukan evaluasi kinerja. 3. Analisis rekomendasi. Rekomendasi bersifat perspektif, memandang informasi empiris sama pentingnya dengan nilai formatif. Oleh karena itu, bagian ini mencerminkan seberapa serat nilai dan informasi dari suatu evaluasi. Selanjutnya, kesimpulan hasil evaluasi.
Kesimpulan biasanya bertingkat lebih abstrak daripada data atau hasil-hasil evaluasi itu sendiri, dan bersifat menjawab permasalahan evaluasi yang ada. Kesimpulan atas dasar hasil evaluasi lazim diikuti pula dengan pemberian sejumlah implikasi. Selanjutnya, susunan laporan. Susunan laporan evaluasi sering pula disebut dengan istilah format laporan evaluasi. Hal ini biasanya bergantung pada jenis laporan evaluasi yang dibuat. Jenis laporan lazimnya dikaitkan dengan kelompok pembaca, yakni ada kelompok pembaca yang tergolong masyarakat akademis, ada pula kelompok pembaca yang tergolong masyarakat umum. Simpulan tersebut biasanya bertingkat lebih abstrak daripada data atau hasil-hasil evaluasi itu sendiri. Laporan yang ditunjukkan untuk kelompok masyarakat akademis biasanya dituntut untuk memenuhi patokan standar, baik dalam hal bahasa, organisasi penyajian, maupun teknis penulisannya. Laporan yang dimaksud untuk konsumsi kelompok masyarakat umum, seperti lembaga-lembaga non-ilmiah, pemerintah maupun swasta, atau dipublikasi secara luas dengan cara diterbitkan oleh suatu penerbit. Patokan standar yang umumnya berlaku bagi laporan untuk konsumsi masyarakat akademis biasanya kurang dipentingkan. Bahkan diperlukan sajian dan uraian secara populer dan sekomunikatif mungkin. Hal-hal yang terlampau teknis dan rinci biasanya tidak diutamakan, sebab kepedulian pembaca umum akan hal tersebut kurang dan dapat mengganggu dimensi komunikatif laporan itu sendiri. Laporan evaluasi ini tidak ubahnya seperti laporan penelitian, ada yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Itulah pemaparan dari kelompok kami, kelompok 8. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami memohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.